الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Bagaimana kabarnya siswa-siswi SMP Muhammadiyah kelas 8? Semoga baik-baik saja, semangat terus home learningnya, dan semoga wabah ini segera berakhir. Amin ya robbal alamin. Sebelum masuk materi dan tugas, tadi di awal ada beberapa tata tertib. Silakan dibaca kembali. Tambahannya adalah ketika mengirimkan tugas, jangan lupa diingatkan kembali memakai pakaian seragam. Tugasnya ditulis di buku home learning bahasa Indonesia khusus dan dipoto ketika mengerjakan tugas. Untuk yang belum mengumpulkan tugas kemarin, silahkan, karena buat penilaian ntar untuk rapot susah kalau tidak ada nama dan kelas. Silakan kirim yang belum kemarin. Oke, kita masuk materi. Silakan siapkan dulu buku tulisnya, pulpen atau pensil, dan buku LKS-nya. Buku LKS ini yang sudah dibagikan. Kelas 8 Bahasa Indonesia Kurikulum 2013. Edisi revisi ya. Edisi revisi 2017. Silakan siapin dulu buku tulis dan buku LKS-nya. Oke, sudah. Buka halaman 2. Bab 1 berita. Pertemuan kemarin tugasnya hanya membaca yang halaman 2 sampai halaman 3. Berita tentang siswi SMP asal Semarang raih juara lomba kartun internasional. Sesudah membaca, kita langsung ke pengertian teks berita. Halaman 3, silakan buka halaman 3. 1. Pengertian teks berita. Apa itu teks berita? Teks berita adalah teks yang berisi tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi di dunia mengenai sesuatu yang sedang hangat diperbincangkan di khalayak umum dan berupa fakta. Berita dapat disampaikan secara lisan yang disiarkan melalui radio. Kalau dulu radio, sekarang bisa melalui televisi, media sosial, Instagram, Facebook, WA bisa disebut berita, atau ditulis di media cetak seperti koran, sekarang majalah, tapi udah jarang sekarang koran dan majalah. Sekarang ada online, koran online namanya. Sebuah teks berita mengandung fakta diangkat menjadi berita. Oke, silakan baca lagi nomor 1 biar paham. Halaman 3, teks berita ya, pengertian teks berita.
Sudah? Lanjut nomor 2. Unsur-unsur teks berita. Nomor 2, unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur berita merupakan hal-hal penting yang terdapat dalam suatu berita. Unsur-unsur berita terangkum dalam 6 pertanyaan. Silakan ulangi lagi ya. Unsur-unsur berita terangkum dalam 6 pertanyaan. 1. Apa? Jadi peristiwa apa yang disampaikan dalam peristiwa berita tersebut? Bahasa Inggrisnya what? Mohon maaf kalau bahasa Inggris Bapak belepotan. Yang kedua, setelah 1 pertama apa, yang kedua siapa. Artinya siapa yang terlibat? Siapa yang terlibat dalam berita tersebut? Dalam bahasa Inggrisnya who. Oke, yang 3, di mana peristiwa itu terjadi? Di mana peristiwa itu terjadi? Yang keempat, kapan peristiwa itu terjadi? Where, when. Yang kelima, mengapa peristiwa itu terjadi? Why. Dan yang terakhir, bagaimana proses peristiwa itu terjadi? Kalau bahasa Inggrisnya disingkat 5W tambah 1H. Kalau Bapak punya rumus sendiri bahasa Indonesia tentang unsur berita, disingkat saja Adik Simba. Silakan catat di buku tulis. Unsur-unsur berita Adik Simba aja singkat. Adik Simba itu artinya apa, di mana, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Itu disingkat Adik Simba biar mudah saja. Lanjut, 3, jenis-jenis teks berita. Silakan. 3. A. Berita selebaran atau buletin. Berita buletin adalah berita yang disiarkan secara cepat dan kilat. Oke, ulangi. Berita buletin adalah berita yang disiarkan secara cepat atau kilat. Ada beberapa kategori. Ada 5 kategori. 1. Berita keras. Berita keras, berita yang biasanya tidak menyenangkan. 1. Berita keras tidak menyenangkan. Contoh kriminal, kekerasan. Yang kedua, berita lunak. Berita yang menyenangkan. Contohnya keberhasilan seseorang, kesuksesan seseorang. Yang ketiga, berita singkat. Berita yang memiliki nilai tinggi. Penyajiannya secara langsung hanya pada inti berita saja. Contohnya aksi 212 2016. Yang keempat, berita pendek. Berita yang amat penting dan menarik untuk diberitakan justru pada saat berita itu masih diperbincangkan masyarakat luas. Contohnya COVID-19 atau wabah corona. Dan yang terakhir, berita sisipan. Berita yang memiliki nilai tinggi dan dinantikan oleh masyarakat luas. Nah, ini contohnya berita kapan kartu Jakarta Pintar cair. Nah, itu dinantikan berita sisipan. Oke, B. Masih halaman 3 B. Berita majalah. Berita majalah adalah jenis berita yang penerbitannya secara berkala dan teratur. Contohnya majalah mingguan atau 1 bulanan. Adapun kategorinya majalah berita ada 5, ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, uraian berita dalam ruang lingkup suatu pokok yang merupakan pendalaman tema tersebut. Yang kedua, uraian berita mengenai sesuatu yang bisa menyentuh rasa kemanusiaan. Yang ketiga, berita ringan. Yang keempat, berita nyata. Dan yang kelima, analisis berita.
Yang C, halaman 4, berita penerangan. Berita penerangan adalah berita yang mengandung penjelasan lebih lanjut dari suatu berita yang sudah disiarkan atau penjelasannya yang bertitik tolak dari berita yang sudah disajikan tetapi sangat terkait dengan waktu. Oke. Jenis berita yang dikenal di dunia jurnalistik. Ada 5 juga. Poinnya A, B, C, D, E. Ada 5. Yang pertama, berita langsung apa adanya. Yang kedua, berita mendalam. Dikembangkan dengan pendalaman hal-hal yang ada di bawah permukaan. Yang C, berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian. Yang D, berita yang dikembangkan dengan pendapat penelitian. Yang terakhir, berita mengenai pendapat seseorang, biasanya pendapat para cendekiawan, ahli, sarjana, atau pejabat mengenai suatu peristiwa. Masih halaman 4. Ini ada aktivitas individu. Silakan baca dulu. Bapak kasih waktu 5 menit saja. Baca. Mulai membaca. Halaman 4. Bacalah teks berita berikut ini dengan seksama. Judulnya, isu tsunami di Bangka Selatan membuat ribuan warga mengungsi. Silakan baca dulu 5 menit. Sambil membaca, Bapak ingatkan yang belum memberi tugas home learning, silakan secepatnya untuk penilaian dan untuk isi rapot. Kalau tidak ada nilai, ntar susah menumpuk tugasnya. Lebih baik dari sekarang mengikuti home learning per minggu daripada satu kali ikut tapi menumpuk. Diingatkan kembali dan sambil membaca jangan lupa buku home learningnya disimpan baik-baik, buku tugas home learningnya. Suatu saat kita belajar tatap muka itu dikumpulkan. Sudah membacanya? Kita langsung masuk tugas saja. Cukup membacanya, 25 menit. Halaman 4, tugas home learning bahasa Indonesia kelas 8. Ada 6 soal. Silakan halaman 4 sampai halaman 5. Yang pertama, tadi setelah dibaca, ini ada soalnya 6. Peristiwa apa yang disampaikan dalam berita tersebut? Nomor 2, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Nomor 3, di mana peristiwa itu terjadi? Nomor 4, kapan peristiwa itu terjadi? Nomor 5, mengapa peristiwa itu terjadi? Dan nomor 6, bagaimana proses peristiwa itu terjadi? Adik simak. Tadi yang sudah disampaikan adik simak. Silakan memakai soal, tulis di buku tulis home learning, jawab. Setelah selesai dipoto, kirim ke guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Waktunya seperti biasa jam 7 sampai jam setengah 3. Terima kasih. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Semangat terus home learningnya dan terus berdoa semoga wabah ini segera berakhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.